Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah Zoomiyah kajian online tarjih atau fatwa-fatwa tarjih yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Kampus UMS. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat berjumpa, bersilaturahim, berjuga silatul ilmi insyaallah. Meskipun mungkin yang dibahas sesuatu yang biasa atau ringan-ringan saja, tetapi meskipun ringan kita perlu mengetahui dalil-dalilnya, hukum-hukumnya, kaifiyah dan tuntunan di dalam melaksanakan ibadah ini. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan bagian dari keputusan Munas Tarjih ke-31 bulan Desember dan Januari yang lalu. Seperti saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, kenapa Munas ini dilaksanakan Desember dan Januari, ya, karena memang pelaksanaannya dengan secara daring, durasinya menjadi agak panjang, yaitu hampir 1 bulan, tetapi diambil tiap pekan Sabtu dan Ahad, dan Sabtu Ahad itu hanya setengah hari atau mungkin setengah hari lah ya, setengah hari, artinya jam 8 pagi sampai jam 2, kadang-kadang sampai jam 3 siang hari. Kalau secara offline dengan ditempatkan satu tempat tertentu, mestinya memang gilirannya Munas Tarjih ke-31 kemarin harusnya sudah terlaksana sekitar bulan April atau Mei 2020, yang diselenggarakan beberapa bulan sebelum Muktamar Muhammadiyah yang sedianya muktamarnya bulan Juli 2020. Nah, muktamarnya diundur, munasnya juga diundur, tapi kalau diundur terus terlalu lama, akhirnya disepakati diselenggarakan secara daring atau secara online. Banyak hal yang dibahas seperti fikih tata kelola agraria, mungkin kemudian juga ada fikih zakat kontemporer, artinya di sini memasukkan hal-hal baru dalam artian mungkin penghasilan atau bisnis-bisnis baru, bentuk-bentuk kekayaan yang bentuknya baru, sehingga diperlukan fatwa-fatwa atau hukum-hukum tentang zakatnya, sehingga disebut fikih zakat kontemporer, yang tentu ini dari waktu ke waktu akan ada perbaikan atau penyempurnaan ijtihadiyahnya, meskipun zakat itu sendiri bagian dari ibadah mahdhah. Kemudian ada juga tentang fikih difabel. Jadi kalau untuk
manusia muslim berkebutuhan khusus karena mungkin kelengkapan anggota badannya tidak seperti manusia normal pada umumnya, maka kemudian ada tuntunan atau tata cara dalam hal ibadah. Fikih difabel masih banyak keberkaitan dengan masalah ubudiyah, tetapi tentang hakikat difabel dan sebagainya itu sudah memasuki wilayah filsafat manusia, kemudian juga risalah akhlak dan sebagainya. Saya kira kalau saya sampaikan semuanya tidak cukup untuk waktu pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas bagian dari penyempurnaan atau perbaikan HPT. Kenapa ada perbaikan atau pengembangan HPT? Karena HPT, terutama HPT yang lama, jilid 1, ya, kalau kita membaca itu mungkin secara sistematikanya kurang mengikuti perkembangan modern lah, kira-kira begitu, sehingga kita atau majelis tarjih perlu menata ulang fikih difabel atau yang maksud saya HPT, ya, HPT yang jilid 1 itu selalu diperbaiki, dikembangkan sesuai dengan sistematika yang mungkin lebih mudah dipahami oleh warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya. Baik, pada pagi hari ini kita memasuki wilayah salat sunnah atau salat tatawwu. Yang kita bahas adalah salat sunnah wudu, atau sebagian ulama tarjih kita menyebut salat sunnat tuhur, karena salat sunnah ini tidak hanya dilaksanakan setelah wudu, tetapi juga dilaksanakan setelah tayamum atau juga dilaksanakan setelah mandi toharoh, mandi besar, ya. Nah, setelah mandi besar maka juga melaksanakan sholat sunnah ini, maka menggunakan istilah yang lebih umum, lebih luas, yaitu sholat sunnat tuhur. Tuhur artinya bersuci. Sholat sunnah yang dilakukan setelah kita melaksanakan bersuci, yaitu mensucikan diri dari hadas, terutama baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, maka sholat sunnah wudu atau sholat sunnah tuhur ini adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah berwudu atau bersuci dari hadas yang lain seperti tayamum dan juga mandi besar. Sehingga pengertiannya seperti itu tadi, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan setelah berwudu atau bersuci dari hadas, yaitu juga termasuk di dalamnya setelah bertayamum dan juga setelah mandi besar atau mandi toharoh. Nah, para ulama menyebut sholat sunnah ini ada beberapa macam istilah. Yang pertama, yang paling terkenal, sholat sunnah wudu, atau ada yang menyebut juga sholat sunnah syukril wudu. Nah, sholat sunnah untuk mensyukuri wudu. Jadi kita bisa berwudu, bersuci, mensucikan diri dari hadas, itu merupakan nikmat dan rahmat dari Allah. Maka kita laksanakan salat 2 rakaat dalam rangka mensyukuri kesucian kita dari hadas. Jadi
itu pengertiannya ya. Ada sholat, kalau istilahnya tadi ada sholat sunnah wudhu, ada sholat sunnah syukuril wudhu, dan juga ada sholat sunnah tuhur, sholat sunat tuhur. Nabi SAW menganjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah wudhu atau sholat sunnah tuhur ini dalam beberapa hadis beliau. Salah satu yang sangat terkenal adalah hadis beliau yang berkaitan dengan Bilal ya. Dengan Bilal, sahabat Nabi, Bilal bin Rabah, yaitu seorang budak yang kemudian dimerdekakan oleh para sahabat supaya dia bisa menjadi seorang muslim dan sahabat Nabi yang sepenuhnya normal. Dan kemudian Bilal ini menjadi muadzinnya Nabi, artinya sholat 5 waktu itu yang azan adalah Bilal. Tapi kemudian ada muadzin Nabi yang lain, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini seorang tunanetra, seorang buta, jadi difabel juga ya, seorang difabel terutama dalam penglihatan ya. Sehingga suatu ketika Abdullah bin Ummi Maktum itu minta dispensasi kepada Nabi untuk tidak menghadiri terutama sholat subuh ya. Terutama sholat subuh. Nah, ketika Abdullah bin Ummi Maktum ini meminta dispensasi kepada Nabi, maka Nabi pun memberikan dispen itu ya, karena Nabi menyadari bahwa Abdullah bin Ummi Maktum adalah seorang tunanetra. Jadi beliau katakan, kami ini tunanetra, tidak bisa lihat, siang malam tetap gelap, tapi saya minta dispen untuk tidak hadir di sholat subuh, karena sholat subuh itu masih berat untuk dihadiri ya. Tapi kemudian setelah beliau memberikan dispensasi ya, dan Abdullah itu pamit pulang, kemudian setelah melangkah kurang lebih 3 sampai 5 langkah, Nabi memanggil Abdullah bin Ummi Maktum tadi, ya Abdullah, sami'tal azan, ya wahai Abdullah, apakah kalian mendengar azan? Maka Abdullah bin Maktum mengatakan, sami'tu ya Rasulullah, aku mendengar ya Rasulullah. Maka ketika beliau menjawab begitu, fa'ajibhu, maka datangilah, penuhilah panggilan itu. Nah, artinya dispensasinya enggak jadi diberikan karena Abdullah mendengar. Walaupun tunanetra tetap diperintahkan hadir. Bahkan kemudian Abdullah ini selalu hadir di Masjid Nabi 1 jam atau lebih sebelum subuh, dan beliau diberi tugas untuk mengumandangkan azan malam. Jadi azan sekitar 1 jam atau lebih, mungkin 1,5 jam sebelum subuh, untuk membangunkan umat Islam untuk bisa melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud. Sehingga waktu subuh itu ada 2 kali azan, azan malam atau azan awal, kurang lebih 1 jam atau mungkin 1,5 jam sebelum subuh. Dan itu kalau zaman Nabi adalah azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian azan yang kedua masuk waktu subuh oleh Bilal bin Rabah. Nah, ini tentang Bilal tadi ya, cerita Bilal. Nah, Bilal itu selalu mengamalkan tidak pernah putus
untuk mengamalkan wudhu ya, selalu menjaga wudhu, dan ketika selesai wudhu selalu melakukan sholat sunnah wudhu ini, sehingga Rasulullah SAW bermimpi ketika di surga mendengar suara terumpahnya Bilal ini. Wahai Bilal, aku mendengar suara terumpahmu di surga. Apa yang membuat engkau diberi keistimewaan seperti itu? Masih hidup di dunia, tapi terumpahnya terdengar dari surga. Karena kalau mimpinya Nabi itu kan mimpi yang benar itu ya. Maka Bilal menjawab, yaitu selalu menjaga wudhu dan selalu melaksanakan sholat sunnah wudhu. Ini pengertian sholat sunnah wudhu atau sholat sunnah tuhur atau sholat sunnah syukuril wudhu. Nah, dalil yang menjadikan sholat ini disyariatkan yaitu dari hadis riwayat Bukhari Muslim dari Khumran. Khumran ini juga mantan budak ya. Mantan budak yang kemudian menjadi maula, itu istilahnya ya, batihnya ya, menjadi batihnya Utsman bin Affan. Jadi Khumran maula Utsman akhbarahu annahu ra'a Utsman bin Affan da'a bi ina'in fa afragha ala kaffaihi salasa mirarin fa ghasalahuma summa adkhala yaminahu fil ina famatmada wastanshaqa summa ghasala wajhahu salasan wa yadayhi ilal marafiqi salasa mirar summa masaha bi ra'sihi summa ghasala rijlaihi salasa mirar ilal ka'bain summa qala Rasulullah SAW man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza summa shalla rak'ataini la yuhaddisu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ini dalil disyariatkannya tentang sholat sunat wudhu, dan juga sekaligus hadis ini dalil tentang kaifiyah wudhu yang ditunjukkan oleh Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan meminta kepada Khumran tadi minta air, kemudian Khumran mengambilkan air untuk keperluan wudhu ya, kemudian beliau membasuh telapak tangannya 3 kali, kemudian memasukkan tangan kanannya ke dalam inak, kemudian beliau berkumur dan sekaligus istinsyak. Jadi berkumur bersamaan dengan istinsyak ini agak sulit ya, tapi kalau dilatih terus insya Allah bisa. Istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung kemudian mengeluarkan lagi. Jadi kalau istinsyak itu menghirup ke dalam hidung, kemudian kalau mengeluarkannya namanya istinsyar. Jadi mengeluarkan. Kemudian membasuh wajah 3 kali dan tangannya sampai siku-siku juga 3 kali. Mengusap kepala tidak disebut 3 kali, berarti hanya 1 kali. Kemudian membasuh kedua kakinya sampai mata kaki juga 3 kali. Kemudian beliau Utsman bin Affan mengatakan, summa qala, Utsman mengatakan, qala Rasulullah bersabda, man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu nahwa wudu'i, seperti wudu'ku ini,
nahwa wudu'i hadza summa shalla raka'atain, kemudian salat 2 rakaat, la yuhaddisu fihima, jadi tidak berbincang-bincang. Artinya ketika wudu diusahakan tidak berbincang-bincang, meskipun berbicara itu tidak membatalkan wudu, tetapi berbincang-bincang ketika wudu itu sesuatu yang makruh, ya, sesuatu yang tidak diinginkan. Maka di sini la yuhaddisu fihima, tidak berbicara-bicara di dalam keduanya, di dalam berwudu. Setelah wudu, antara wudu dengan sholat juga tidak bicara-bicara. Maka yang melaksanakan tersebut disebut oleh Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, hadis yang lain juga Nabi mengatakan, ma min muslimin yatawadda fayuhsinu wudu'ahu, tidaklah seorang muslim berwudu kemudian dia memperbaiki wudunya, artinya menyempurnakan, mengihsankan wudunya. Itu artinya jangan sampai ada anggota wudu yang terlewat dari air, seperti terutama mata kaki yang sering diingatkan Nabi kan, mata kaki wailun lil aqab, celaka mata kaki itu, artinya mata kaki yang tidak terkenai air wudu ketika berwudu. Jadi ini ihsan fil wudu, fayuhsinu wudu'ahu summa yaqumu fayusalli raka'atain, kemudian selesai wudu melaksanakan salat 2 rakaat, muqbilun alaihima biqalbihi wajhihi, jadi melaksanakan 2 rakaat dengan sepenuh hati dan wajahnya secara khusyuk menghadap Allah. Muqbilun tadi ya, muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi, jadi hati dan wajahnya berkonsentrasi menghadap kepada Allah. Maka Nabi katakan illa wajabat lahul jannah, jadi tidak ada yang lain kecuali orang tersebut akan mendapatkan surganya Allah. Ini hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim. Yang lainnya yaitu hadis dari Abu Hurairah, diriwayat oleh muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu Bukhari Muslim dengan lafal yang sama dan juga imam-imam hadis yang lain. Jadi ini kesahihannya lebih tinggi lagi. Katakan di sini Rasulullah SAW berkata atau memanggil kepada Bilal, ya, ketika akan sholat subuh, ya, ketika menjelang sholat subuh, gitu ya, Nabi memanggil Bilal, ya Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, ceritakan kepadaku amalan yang paling diharapkan yang kamu amalkan dalam Islam. Fa inni sami'tu dafana, tadi ya, kata Nabi yang mendengar terompahnya, gampiaknya Bilal di surga. Fa inni sami'tu dafana laika baina yadayya fil jannah. Jadi Nabi mendengar, ya, bahwa mendengar suara terompahnya Bilal tadi. Fa inni, sesungguhnya aku mendengar, ya, mendengar sandalmu, terompahmu di dalam surga. Qala, maka Bilal menjelaskan, ma amiltu amalan arja indi, tidak ada amalan yang aku harapkan atau yang paling aku harapkan kecuali bahwa jika aku bersuci, berwudu,
pada suatu kesempatan malam atau siang, melainkan aku melaksanakan sholat 2 rakaat. Ya. Jadi disebutkan ma amiltu amalan arja indi anna lam atatohhar tuhuran fi sa'atil laili wan nahar illa sallaitu bidzalika tuhri. Kecuali selalu kami melaksanakan sholat tuhur. Ya, ini istilah sholat tuhur diambil dari hadis Bilal ini ternyata ya. Bidzalika tuhri ma kutibali an usolliya. Jadi Bilal selalu berwudu dan kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat sesudah wudu itu baik malam maupun siang. Ya, melainkan aku selalu sholat dengan wudu tersebut seberapa yang telah ditentukan untukku. Nah, jadi beliau selalu melakukan itu sehingga ketika masih hidup di surga, suara sandalnya, terompahnya, gampiaknya itu terdengar di surga. Nah sekarang hukum sholat sunat tuhur. Hukum sholat sunat tuhur atau sholat sunat wudhu adalah hukumnya sunnah atau mustahab. Ya, mustahab itu disukai oleh syariat Islam, artinya disunnahkan. Hukumnya sunnah. Keutamaannya diampuni segala dosa, kemudian wajabat lahul jannah, dijamin surga, bahkan Bilal bin Rabah itu sendalnya saja sudah didengar dari surga. Jadi ini hukum sekaligus hikmahnya. Nah, waktu pelaksanaannya kapan ya? Waktu pelaksanaannya adalah setiap kali kita sesudah berwudu atau tayamum ataupun mandi besar atau mandi tuhur. Nah, jadi ini bisa dilaksanakan kapan saja. Sholat wudhu boleh dilaksanakan kecuali waktu-waktu yang terlarang untuk sholat secara mutlak. Waktu-waktu yang terlarang itu pada saat matahari di atas kepala kita. Kemudian juga matahari pas terbenamnya. Kalau maghrib itu sesudah terbenamnya. Kemudian juga pas matahari terbitnya. Kalau duha itu matahari sudah naik. Sebelum awal duha namanya isyraq. Jadi setelah terbit, pas terbit itu tidak boleh, tapi ketika naik itu menjadi boleh, yaitu waktu isyraq, awal duha, kemudian waktu duha. Tata caranya bagaimana? Tata cara sholat sunat tuhur itu ya seperti sholat pada umumnya. Sholat 2 rakaat, bacaannya juga bebas, mungkin bisa menyesuaikan waktu-waktunya juga ya. Kalau malam mungkin monggo ya, jadi bebas. Mungkin kalau kita laksanakan waktunya pagi ya, waktunya waktu duha baca surat ad-duha ya boleh. Artinya di sini sholat sunat tuhur kaifiyahnya seperti sholat sunnah yang lainnya, sholat sunnah rawatib, sholat tahiyatul masjid dan sebagainya. Ya, intinya hukumnya sunnah, hikmahnya sangat besar. Kalau kita laksanakan ya, tentu akan menjernihkan juga ya, menjernihkan hati kita, menjernihkan pikiran kita, insya Allah. Kemudian yang kedua, sholat sunnah qobliyah asar. Jadi sholat sunnah qobliyah asar itu dalam beberapa kitab fikih memang tidak terlalu ditekankan gitu ya. Bahkan ada yang
mengkaitkan dengan sholat sunnah sebelum isya. Sholat sunnah sebelum isya. Jadi kalau sholat asarnya qobliyah asar sudah laksanakan qobliyah, isya-nya tidak. Kalau isya-nya qobliyah, asarnya tidak, maka isya-nya sholat 2 rakaat qoblal isya. Dalam kitab-kitab fikih kita temui seperti itu. Nah, sekarang bagaimana posisi sholat sunnah qoblil asar? Ya, menurut tarjih setelah dikaji ulang, maka sholat ini adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat fardu asyar. Ini merupakan bagian dari sunnah, jadi bagian dari sholat sunnah qobliyah, tetapi tidak muakkad, tidak muakkadah. Sehingga dalam riwayat terkadang Nabi mengerjakan dan terkadang beliau tidak mengerjakannya. Nah, dalil disyariatkannya yaitu hadis dari Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ahmad, kemudian disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Jadi kalau menurut Tirmidzi hadisnya hasan, tapi menurut Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban hadis ini disahihkan, artinya dinilai sahih. Bunyinya rahimallahu imra'an shalla qoblal asri arba'an. Jadi Nabi mengatakan semoga Allah merahmati orang yang sholat sunnah sebelum asar. Bahkan sholat sunnah sebelum asar itu tidak hanya 2 rakaat, tetapi bisa dilaksanakan 4 rakaat arba'an. Jadi 2 atau 4. Ya. Kemudian juga dari Ali radhiyallahu anhu, qol kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-asri 4 raka'atin yafsilu bainahunna bit taslim alal malaikatil muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimin. Nah, ini juga hadis hasan menurut Tirmidzi, oleh Albani juga dihasankan. Nah, jadi hadisnya berbunyi, artinya Nabi oleh Ali mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu selalu melaksanakan sholat sebelum asar 4 rakaat. Beliau memisah antara keduanya dengan salam. Artinya kalau 4 rakaat itu 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi 2 rakaat salam. Dan salamnya itu ditujukan oleh Nabi, menurut Ali bin Abi Thalib, ditujukan oleh Nabi kepada malaikat, karena disebut ini malaikatil muqarrabin, malaikat yang selalu dekat bersama Nabi. Dan juga wa man tabi'ahum minal muslimin, dan juga salam itu ditujukan bagi kaum muslimin yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ini tentu salam seperti itu dikhususkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita salam dalam sholat, ya sudah, kita memenuhi rukun sunnah daripada sholat. Rukunnya kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, ya kita laksanakan. Hukum dan hikmah. Jadi berdasarkan hadis-hadis tersebut, masih ada lagi hadis yang lain, yaitu hadis dari Abu Dawud juga, dan oleh Albani juga dinyatakan hasan. Hadis ini disebutkan bahwa Nabi SAW dahulu sholat sebelum asar 2 rakaat. Jadi ada kalanya 2, ada kalanya 4. Maka berdasarkan hadis-hadis tersebut, hukum sholat sunnah qoblil asar adalah sunnah atau mustahab, tetapi tidak disebutkan sunnah muakkad, ya. Kalau ba'da maghrib itu yang 2 rakaat adalah muakkad,
ba'da Isya juga begitu, yang 2 rakaat muakkad, yang 2-nya sholat sunnah biasa. Kemudian zuhur juga begitu, bahkan zuhur sebelumnya itu juga muakkad, yang 2 rakaat. Karena sebelum zuhur itu 4, setelah zuhur juga 4. Dari 4 itu yang 2 adalah muakkadah, yang 2 adalah sunnah biasa, ya, mustahab gitu saja. Jadi ini hukumnya sunnah. Maka kalau kita hadir di sholat asar dan ada waktu untuk melaksanakan sholat sunnah qoblal asar, maka kita laksanakan sebagai mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentunya hikmah dari sholat sunnah qoblal asar ini adalah yang pertama, mempersiapkan orang yang akan sholat fardu supaya lebih khusyuk di hadapan Allah. Jadi sholat qobliyah itu terutama hikmahnya adalah mempersiapkan diri orang yang akan sholat fardu, kita yang akan sholat fardu, maka kita sholat sunnah qobliyah dulu supaya pada waktu sholat fardunya menjadi lebih khusyuk, itu seperti itu ya. Kemudian juga orang yang mengerjakan sholat qobliyah asar bisa 2 atau 4 rakaat juga didoakan oleh Nabi, ya. Didoakan oleh Nabi untuk mendapatkan rahmat Allah sebagaimana yang disebut dalam hadis Umar tersebut di atas tadi ya. Jadi sholat sunnah qobliyah yang kalau dalam kitab-kitab fikih sering diabaikan ya, artinya dianggap tidak penting ya, tidak terhitung. Tapi di sini setelah diteliti ulang, meskipun hadisnya sebagian hadis hasan, sebagian ada yang disahihkan oleh ahli hadis yaitu Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah, maka majelis tarjih berpandangan bahwa qobliyah asar adalah sunnah dan hikmahnya sebagaimana sholat sunnah qobliyah yang lain. Di samping ada hikmah khusus untuk qobliyah asar, yaitu didoakan oleh Nabi untuk mendapatkan rahmatnya Allah ya. Tata caranya seperti sholat sunnah qobliyah yang lain. Jadi 2 rakaat, diawali takbiratul ihram, doa iftitahnya monggo yang mana saja. Allahumma ba'id baini juga boleh, wajjahtu wajhiya juga boleh. Yang paling pendek Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira juga boleh. Yang pendek lagi juga ada subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka juga boleh. Kemudian Al-Fatihah, membaca surat secukupnya. Kalau waktunya panjang ya suratnya agak panjang, kalau pendek surat pendek. Biasanya kalau asar tuh jeda antara azan dan iqamah relatif pendek ya. Kemudian rakaat kedua seperti rakaat pertama tentu tanpa iftitah, kemudian diakhiri tasyahud dan salam ke kanan dan ke kiri sebagaimana sholat sunnah yang lainnya. Ini saya kira sholat sunat wudhu juga sama. Nah, ini 2 hal yang mungkin bisa kita kaji pada pagi hari ini, bagian dari putusan tarjih yang terbaru, meskipun di dalam putusan yang lama sudah ada, cuman ini ditata ulang, kemudian juga dikaji kembali dalil-dalilnya, ditambah dalil-dalil yang dulu belum didapatkan. Akhirnya menjadi sempurnalah tuntunan tentang sholat sunat wudhu dan sholat sunnah qobliyah asar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan di chat, kita lihat. Ustaz, tanya Ustaz. Ya, ini saya baca dulu yang chat dulu ya. Oh ya.
Yang chat dulu dari Pak Wagiman, mohon izin, hukum menggabungkan niat beberapa sholat sunnah apakah diperbolehkan? Misalnya sholat sunat tuhur, sholat sunnah bainal adzanain, sholat sunnah qobliyah, sholat tahiyatul masjid. Jadi begini, kalau kita bisa mendapatkan waktu semuanya, kita laksanakan sholatnya sendiri. Selesai wudhu, ada cukup sholat sunat wudhu, kita laksanakan sunat wudhu atau sholat sunat tuhur. Kemudian ada waktu tahiyatul masjid, dilanjut dengan tahiyatul masjid. Kemudian ada waktu masuk setelah azan, ada qobliyah atau bainal adzanain, kita laksanakan ya. Jadi gitu. Tapi kalau kita datang sudah azan, maka kita langsung sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah bainal adzanain. Otomatis itu sudah dicatat oleh Allah, oleh Rasul, oleh Allah, ya, dicatat ya, yang semuanya sudah ditutup oleh sholat yang kita laksanakan yang kesempatannya ada. Nah, kita datang sudah masuk sholat fardu, ya kita langsung sholat bergabung sama imam sholat fardu, berarti sholat sunnah yang lainnya sudah terhapuskan ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian jadi kalau merangkap niatnya, memang amal sunnah para ulama membolehkan ya, tapi kalau pandangan saya terkait ini waktu seperti ini kan mungkin melaksanakan sesuatu karena waktunya masuk masjid sudah azan, berarti kita hanya bisa laksanakan kemungkinannya kalau ada waktu sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah qobliyah. Mungkin juga bisa sholat sunat tuhur kalau waktunya mencukupi. Kalau enggak, laksanakan salah satu, sudah mencukupi semuanya. Kemudian ketika melaksanakan sholat sunnah, tiba-tiba ada orang masbuk menepuk pundak kita, kemudian beliau bermakmum ya. Saya kira kita tidak perlu menjaharkan, ya. Kita tetap sir, tapi jamaahnya tetap ya, karena kan kita sedang melaksanakan sholat sunnah yang kemudian makmum mengikuti sholat kita, mungkin untuk sholat asar atau sholat zuhur atau sholat yang lainnya, terutama ini kan zuhur atau maghrib atau isya ya. Kalau asar kan kalau ba'da asar nggak ada ya, ba'da subuh juga nggak ada. Itu yang Pak Asep. Jadi kalau kita ada yang makmum mengikuti kita sedang sholat sunnah, kita laksanakan sholat apa adanya, jadi tanpa jahar. Berikutnya sholat sunnah qobliyah asar yang 4, apa langsung 4 tadi sudah disebutkan, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Oh, ini Pak Dai tentang sholat taubah. Nah, sholat taubah mungkin nanti kita bahas tersendiri saja. Nah, kalau dalilnya saya kebetulan tidak ingat hadisnya, tapi saya pernah membaca. Jadi setelah kita membaca melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian kita membaca ayat di dalam surat Ali Imran ayat 130 itu ya, 131 atau gitu ya, yaitu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nanti kita lihat ya dalil-dalilnya, kesahihannya seperti apa ya. Tapi saya pernah membaca tentang salat taubah seperti itu. Kemudian sholat sunnah itu menambal kekurangan sholat fardu. Ya, memang ada dalil seperti itu di dalam kitab-kitab fikih kita. Nah, jadi sholat itu kalau qobliyah adalah untuk hikmahnya tadi ya, hikmahnya untuk
menambah kekhusyuan di dalam sholat fardu kita. Kalau ba'diyahnya, yang ada sholat ba'diyahnya adalah bisa menambal atau memperkhusyuk juga ya. Yang tadi mungkin pada waktu sholat fardunya nggak khusyuk, kemudian kita laksanakan sholat ba'diyahnya, akan menyempurnakan ketidakkhusyuan daripada sholat fardu kita. Imawan, ini imawan siapa? Bagaimana dengan qadha sholat isya saat bangun sudah masuk waktu subuh sementara belum? Jadi begini, pada dasarnya tidak ada qadha sholat. Qadha sholat itu kan berarti melaksanakan sholat pengganti. Kalau ada qadha sholat, nanti ibu-ibu yang berhalangan ketika haid nanti harus mengqadha sholatnya, maka ibu-ibu tidak disyariatkan untuk mengqadha sholat. Artinya sholat qadha tidak ada. Yang ada adalah sholat tertunda, sholat yang tertunda. Istilah fikihnya nama sholat faitah, sholatul faitah, as-sholatul faitah, sholat yang tertunda. Nah, sholat yang tertunda itu kalau karena lupa, laksanakan ketika ingat. Kalau karena tertidur, laksanakan ketika bangun. Misalnya habis bekerja berat yang capek betul, kita tertidur lelap, subuh nggak sempat bangun, bahkan bangunnya sudah habis zuhur gitu ya. Mungkin nggak ada orang di rumah itu sehingga nggak dibangunkan, sudah habis, tiba-tiba bangun sudah habis zuhur dan ingat tadi belum subuh, belum sholat subuh. Nah, maka laksanakan ketika bangun, laksanakan sholat subuh, kemudian laksanakan sholat zuhur. Itu namanya as-sholatul faitah, sholat yang tertunda. Jadi tidak ada sholat qadha. Itu saya kira sudah saya jawab. Yang lainnya ada yang mau langsung tadi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Monggo Bu Partini. Apa tadi? Sholat sunnah sesudah wudhu. Ya, sholat sunnah wudhu namanya. Itu kan yang melaksanakan bukan Nabi. Pertanyaannya, yang melaksanakan kan bukan Nabi, bukan Rasulullah, tapi sahabat Bilal. Tapi kemudian sholat ini menjadi sholat sunnah gitu ya. Nah, ada pertanyaan, kalau ibadah kita kan melihat tuntunannya dari Rasul, padahal Rasul tidak melakukannya. Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, sahabat Bilal ini menjaga wudhu, dan setelah wudhu selalu sholat, itu satu paket atau dua hal yang berbeda? Ya, jadi yang pertama, Nabi tidak melaksanakan sholat sunat wudhu? Wallahu a'lam. Memang tidak ada keterangan sunnah fi'liyahnya. Tetapi kalau melihat hadis dari Uqbah bin Amir, ya, Uqbah bin Amir, Nabi bersabda, ya, tadi saya sebutkan tadi kan, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim berwudu, fayuhsinu wudu'ahu, kemudian dia menyempurnakan wudu'nya, summa yaqumu fayusalli rak'atain, kemudian dia berdiri sholat 2 rakaat, mukbilun alaihi ma biqalbihi wa wajhihi, konsentrasi penuh dalam sholatnya itu khusyuk hati dan wajahnya, illa wajabat lahul jannah. Ini sabda Nabi. Nah, sunnah atau sunnah atau hadis itu kan ada qaulun, ada fi'lun, ada takrir. Jadi
Ini sabda Nabi, Nabi mensabdakan. Ini perintah tapi tidak langsung. Jadi siapa yang seorang muslim yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian sholat 2 rakaat dengan khusyuk, muqbilun alaihi ma biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah, maka dirinya hanya mendapatkan atau pahala, yaitu berupa surga. Jadi Allah mewajibkan dirinya untuk memberikan surga kepadanya, illa wajabat lahu al jannah. Jadi ini menunjukkan bahwa meskipun belum ada keterangan, saya belum menemukan ya paling tidak ya, apakah Nabi melakukan sholat syukril wudu ini apa enggak, mungkin melaksanakan, karena beliau mensabdakan seperti itu. Di samping juga tadi pernyataan Utsman bin Affan, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Nah, Utsman kan mengatakan kata Nabi, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat, tidak berbicara-bicara di antara keduanya, baik ketika wudu maupun antara wudu dan sholat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi pertanyaan yang pertama itu Nabi mensunahkan, berarti ini Nabi melaksanakan. Insya Allah nanti kita cari riwayat yang menceritakan itu. Yang kedua tadi apa ya Bu Partini? Menjaga wudu. Menjaga wudu. Nah, jadi Bilal ini selalu menjaga wudu. Begitu batal hadas, beliau kemudian berwudu dan selesai wudu selalu melaksanakan sholat 2 rakaat syukril wudu itu, sunnah wudu itu. Jadi memang wudu dan sholat sunnahnya itu satu paket apabila waktunya mencukupi. Tapi kalau kita datang sudah mau qomat ya, nah kita mungkin belum wudu, kita wudu, pas wudu qomat ya, maka kita tidak laksanakan sholat sunnah wudu, tapi langsung bergabung dengan berjamaah, dengan jamaah. Begitu Bu Partini. Mungkin sudah habis waktunya, kita cukupkan dulu, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.